Kasih Allah itu tanpa batas dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak bisa diragukan lagi. Dari semua apa yang kita nikmatin hari ini terbukti bahwa Tuhan itu baik dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Dia tetap baik adanya. Bahkan dia rela, Bapa rela kirim Yesus Kristus ke bumi untuk menebus dosa manusia supaya kita ini memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan tidak mau semua orang percaya, semua orang ini masuk neraka, masuk dalam kekekalan, penyiksaan yang mengerikan. Tapi Tuhan mau semua orang bisa mengenal Tuhan, masuk dalam hadiratnya, masuk dalam meja perjamuannya. Tapi banyak orang mengeraskan hati, banyak orang tidak mau kenal kebenaran, mengambil jalannya sendiri, sebab orang itu hari ini banyak merasa dirinya benar, mengambil keputusan sendiri, nggak taunya ujung-ujungnya mereka masuk dalam kebinasaan yang kekal. Hanya ada satu jalan, lepas dari penyiksaan, neraka, bebas dari penderitaan yang kekal, hanya melalui Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui Yesus Kristus. Pintu gerbangnya Yesus Kristus sendiri. Tanpa Yesus, semua orang akan masuk neraka. Semua orang akan masuk aniaya, penyiksaan, penderitaan yang abadi. Bapak Ibu, banyak orang meragukan ketuhanan Yesus. Banyak sekali orang komentar di YouTube saya meragukan ketuhanan Yesus. Tapi kita bisa lihat dari buktinya, dari kenyataannya, dari apa yang kita alami, dari perbuatan-perbuatan yang ajaib dan dahsyat, terbukti bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Ketika kita ini hidup bersama Tuhan, menyembah Tuhan Allah yang hidup, manifestasinya dari segala perkataan, perbuatan kita, kelakuan kita, karakter kita mencerminkan apa yang seperti yang kita sembah. Ketika kita ini menyembah Tuhan, karakter kita lama-lama menjadi sama seperti Tuhan. Tapi ketika kita ini menyembah setan, menyembah daging, menyembah diri sendiri, kelakuan kita akan semakin jahat. Orang bisa dilihat dari perbuatan, dari buahnya. Perbuahnya adalah perbuatan hari-hari. Mencerminkan apa? Karakternya mencerminkan apa? Karena Tuhan mau kita semuanya mengenal Dia. Tuhan mau semua orang itu diselamatkan tanpa terkecuali. Tapi Tuhan berikan keputusan, kebebasan untuk memilih jalan kebenaran atau jalan kebinasaan. Banyak orang hari ini memilih jalan kebinasaan, jalan kehancuran, jalan murka Tuhan yang dipilih. Mereka lebih suka menyenangkan dagingnya, memenuhi semua keinginannya, hawa nafsunya dipenuhi begitu rupa, diturutin begitu rupa. Tidak taunya ujung-ujungnya membawa ke dalam penderitaan yang kekal. Hanya ada satu jalan untuk bisa lepas dari penderitaan abadi, dari neraka yang mengerikan itu. Hanya melalui Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu sudah percaya Tuhan dan hari ini hidupnya masih berantakan, hidupnya masih kacau, Tuhan itu masih beri kesempatan. Kalau Tuhan belum hajar hidupmu, engkau sudah melakukan dosa tapi hidupmu masih nyaman-nyaman saja, hidupmu masih enak-enak saja, hidupmu masih nikmatin segala kebaikan Tuhan, tunggu sampai kejahatanmu genap di mata Tuhan, baru Tuhan akan hajar. Selama kedurjanaan kejahatanmu belum penuh, waktunya bertobat kembali kepada Tuhan. Buka sebentar di Kejadian pasal 15-16. Ada ayat ini menyingkapkan sesuatu yang penting sekali. Kejadian 15 ayat yang ke-16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Kadang Tuhan izinkan murkanya itu datang, benar-benar terjadi, manifestasi, sampai menurut kacamata Tuhan kedurjanaan, kejahatannya itu genap, memenuhi satu takaran, satu ukuran yang Tuhan tentukan. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu masih melakukan dosa dan nikmat-nikmat saja, masih bisa menikmatin hidup, menikmatin kasih karunia Tuhan, tapi mulutnya jahat, hatinya penuh kepahitan, hatinya penuh luka, kelakuannya luar biasa mengerikan sekali, karakternya buruk begitu rupa, sering melukai dan menyakitin orang lain, sering menjadi batu sandungan orang lain. Kalau sampai hari ini masih diberikan hidup nyaman, berkat, kelimpahan, anugerah, kasih karunia, tapi hidupnya masih berantakan, masih ada beberapa orang yang berzina tetap melakukan berzina, jadi simpanan tetap simpenan, mulutnya jahat tetap mulutnya jahat, hatinya pahit tetap pahit, sampai ditunggu kejahatanmu tuh di dalam cawan Tuhan tuh penuh, baru murkanya akan turun. Sebelum cawan murka itu turun, waktunya kembali dan bertobat kepada Tuhan. Karena kalau tidak, nanti setelah
meninggal, selesai. Tidak ada jalan keluar lagi. Sekali masuk neraka, tidak ada jalan keluar lagi. Tetap kekal di sana selama-lamanya. Hari ini, kesempatan untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Ini kita hidup di zaman akhir. Ini kita hidup di masa-masa bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Di sisi lain, masa di mana kejahatan juga luar biasa. Ada orang yang begitu jahatnya tambah jahat. Tapi di sisi lain ada anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, radikal dengan Tuhan. Ada generasi yang benar-benar hidupnya mencintai dan mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Dunia di zaman akhir, dunia akan semakin jahat. Dengan mereka akan tenggelam dengan semua keinginan dan hawa nafsunya. Tetapi anak-anak Tuhan hari ini yang mendengar kebenaran firman Tuhan, waktunya kembali kepada Tuhan. Balik. Tuhan menunggu. Tuhan tangannya terbuka untuk menyambutmu. Sampai engkau buka hati, dia tetap di depan pintu mengetok pintu hatimu sampai tangannya berdarah-darah demi engkau diselamatkan. Sampai kau bukakan hati kepada dia. Kalau Bapak Ibu hari dengar ini, dengar firman apa yang saya sampaikan, masih coba cek sendirilah. Saya juga setiap hari cek hati saya ini, benar belum nggak di hadapan Tuhan. Ada kejahatan nggak yang di dalam hati saya? Kalau masih ada kejahatan, hal yang buruk, hal yang jahat yang melukai hati Tuhan, Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Sekalipun tidak enak, mendingan aku berurusan hari ini dengan engkau di bumi ini, daripada suatu hari aku sudah meninggal, baru berurusan dengan engkau. Lebih baik engkau murnikan aku hari ini, daripada suatu hari nanti engkau tidak dapatin aku ini berkenan di hadapanmu. Saya setiap hari ngecek hati saya ini orang belum penuh dengan kelemahan. Kelemahan saya itu banyak daripada Bapak Ibu, lebih banyak dari kelemahan Bapak Ibu. Saya setiap hari mau bertobat, benar-benar mau berubah, mau diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu juga melakukan yang sama. Cek hatimu di hadapan Tuhan hari ini. Banyak kelemahan apa? Dosa apa yang masih tersembunyi? Hal-hal jahat apa yang masih dilakukan, seringkali dilakukan dan menyakitin hati Tuhan? Lupakan jauh-jauh dosamu dan tinggalkan bertobat kembali kepada Tuhan. Kalau tidak, hari ini kau masih mengambil keputusan untuk melakukan dosa, melakukan kejahatan. Kalau waktunya sudah habis, engkau dibuang ke tempat yang mengerikan. Hari ini kita akan bahas ini. Neraka itu sebenarnya seperti apa? Itu tempat yang mengerikan sekali. Selama cawan murka Tuhan belum penuh, kejahatanmu belum penuh, murka Tuhan tidak akan turun. Kalau sudah sampai memenuhi kuota kejahatan di mata Tuhan, habis, lenyap. Kemarin kita udah bahas nih, murka Tuhan yang sangat mengerikan. Sodom dan Gomora habis. Zamannya Nuh, dan sisa Nuh dan keluarganya, semuanya dibinasakan Tuhan. Karena kedurjanaannya sudah melebihi ambang batas. Akhirnya murka turun. Hari ini, kalau masih bisa menikmati hidup enak, masih melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, tapi Tuhan masih dengan kasih karunia berikan kesempatan, kita masih hidup sehat, tidak kekurangan satu apapun. Ini waktunya kembali kepada Tuhan. Balik kepada Tuhan. Buka hatimu, dengerin firman ini, sujud kepada Tuhan dan minta ampun. Akuin dosamu di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, barang siapa mengaku dosa, ia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni semua pelanggaran dan dosa-dosamu. Akuin satu persatu dan kembali balik kepada Tuhan. Ada beberapa orang yang terikat, tidak bisa melepaskan dari dosa, ikatan dosa yang lama. Temuin hamba Tuhan, cari hamba Tuhan, minta dilayani, minta dikonselingin. Orang yang luka batin, masa lalunya gelap, anak yang terbuang, mungkin pernah melakukan pelecehan seksual di masa-masa kecil, luka batin, dibuang keluarga, atau apapun juga lah. Karakter perangnya yang buruk dan jahat itu dipengaruhi oleh luka masa lalu yang belum disembuhkan. Kalau itu Anda hari ini, dengar baik-baik, Tuhan masih beri kesempatan untuk kembali bertobat. Temuin hamba Tuhan, minta didoain, minta dilayani pelepasan. Ambil keputusan untuk hidup benar. Kalau tidak, neraka sedang menanti. Kita akan belajar ya. Sebenarnya neraka itu seperti apa? Neraka itu kondisinya seperti apa? Bapak Ibu, yang pertama, neraka itu adalah tempat yang paling gelap. Bapak Ibu buka Matius pasal yang ke-8 ayat 12. Sedang anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Neraka adalah tempat kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini tempat yang paling gelap itu saya pernah ngalami. Ketika saya dengan istri saya itu
ke Israel lewat Mesir. Kita pingin naik ke Gunung Sinai, tempat Musa bertemu Tuhan. Ternyata tempatnya itu gelap sekali, gelap, saya nggak bisa ngelihat, gelap, benar-benar gelap. Dan ternyata kanan kirinya jurang waktu itu kita naik onta. Setelah pagi baru ketahuan kanan kirinya itu jurang-jurang yang mengerikan sekali, dan gelapnya bukan main. Itu pun seperti suatu siksaan itu. Ini kita nggak tahu, antah berantah di negara orang, gelap, jam 12 malam naik ke gunung. Nggak enak, dan saya nggak mau ngulangi lagi. Ini baru, tapi itu baru benar-benar kita mengalami kegelapan itu di dunia loh. Bayangin, di neraka adalah tempat yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Kenapa sih ada ratapan? Karena ada penderitaan. Kenapa ada kertak gigi? Karena ada aniaya, ada siksaan. Ratap dan kertak gigi, mengerikan sekali. Sekali masuk ke sana, saya ulang berkali-kali, sekali orang masuk neraka tidak bisa balik lagi. Sebelum masuk ke sana, diperlukan hati yang bertobat mau kembali kepada Tuhan. Neraka yang pertama adalah tempat yang paling gelap. Yang kedua, neraka itu ada sekat-sekatnya atau mempunyai penjara. Di 1 Petrus 3 ayat 19 dan 20. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ini Bapak Ibu kalau dengerin pengajaran saya tentang neraka, Bapak Ibu akan tahu ayat ini apa artinya. Ketika Allah tetap bernanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit orang, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Roh-roh yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat, itu sekarang ada di penjara. Roh-roh yang di dalam penjara. Ini ada hubungannya dengan Kejadian pasal yang ke-6. Ada malaikat-malaikat yang mengambil wujud rupa manusia dan meniduri anak-anak perempuan manusia itu. Tapi ini banyak versi penafsiran. Tapi saya percaya itu bukan anak-anaknya, tapi itu anak-anaknya, anak malaikat-malaikat yang sudah jatuh mengambil rupa manusia dan meniduri anak perempuan, supaya di Kejadian pasal ketiga, dari keturunan perempuan ini dia akan meremukkan kepalamu. Iblis tahu ada keturunan perempuan yang dari Tuhan, anak-anak Allah yang dilahirkan dari keturunan ilahi akan meremukkan kepalanya. Dia tidak tahu keturunan siapa, makanya dari zaman Nuh dia meniduri anak perempuan itu. Dan roh-roh yang memberontak, malaikat yang mengambil rupa manusia memberontak itu sekarang ada di penjara-penjara. Neraka ada penjara. Bapak Ibu, di dalam Kejadian pasal di Kejadian pasal yang ke-6 itu antara anak-anak Allah dengan anak manusia itu menjadi perdebatan sampai hari ini. Tapi saya percaya itu adalah malaikat-malaikat yang memberontak, mengambil rupa manusia untuk menidurin perempuan-perempuan supaya menghamiri seluruh generasi ini tidak memiliki DNA Allah, tapi memiliki DNA-nya roh-roh jahat. Makanya manusia di zaman itu jahat dan mereka menghasilkan keturunan raksasa. Bahasa aslinya raksasa itu Nephilim. Mengerikan sekali. Di neraka ada penjara-penjara untuk penyiksaan. Yang ketiga, neraka ada pintu gerbangnya. Kalau Bapak Ibu sekarang buka di Yesaya 38:10, aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Dunia orang mati ternyata memiliki pintu gerbang. Beberapa orang kesaksian setelah dia koma dan meninggal, akhirnya hidup kembali, sehat kembali. Mereka dibawa ke dalam satu pintu gerbang yang gak jelas ujung pangkalnya. Dan ternyata pintu gerbang itu adalah berbicara tentang kengerian-kengerian dan dunia orang mati. Sangat mengerikan sekali. Terus sekarang yang keempat, neraka ada rantai-rantainya. Sekarang kita buka di Wahyu pasal yang ke Wahyu 20. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan satu rantai besar di tangannya. Mengerikan sekali. Dalam jurang maut ada rantainya yang mengerikan sekali. Nggak tahu rantai itu buat apa. Yang kelima, di neraka ada apa? Buka sebentar di Lukas pasal yang ke-16 ayat 19. Neraka adalah tempat api yang menyala-nyala. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukacita
bersukaria dalam kemewahan, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumahnya, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh di meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, sementara ia menderita sengsara di alam marut. Dia memandang ke atas, berarti neraka ada di bawah. Dia memandang melihat Lazarus, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Di neraka ada nyala api yang menyala-nyala, membakar, memanggang. Kata sinetron, dipanggang bolak-balik. Ini sangat mengerikan sekali loh. Sekali masuk neraka tidak bisa kembali lagi. Hari ini waktunya kembali kepada Kristus. Bahkan di neraka, ayat 25-nya, di neraka ini orang bisa melihat, dia melihat Abraham, dia melihat Lazarus. Di ayat yang ke-24, di ayat yang ke-25, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah, disuruh dia ada punya ingatan. Di neraka orang memiliki ingatan, menerima segala yang baik waktu itu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Dia sangat menderita, berarti dia memiliki perasaan. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberangi. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepada Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Neraka adalah tempat penderitaan yang tidak pernah ada habisnya. Penderitaan yang belum pernah ada di muka bumi ini. Mengerikan sekali. Tetapi Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati, mereka masih bisa berpikir loh, di neraka loh. Kepada mereka akan bertobat, kata Abraham. Kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu, perhatikan di ayat yang ke-24 nih. Lalu ia berseru, di neraka orang bisa ngomong, bisa berseru, katanya Bapak Abraham, bisa berseru, bisa merasakan. Di ayat 23, orang kaya itu juga mati di gunung, sementara ia menderita. Dia menderita sengsara di alam maut. Dia bisa melihat, dia memandang ke atas. Di neraka orang bisa melihat, dia bisa merasakan, dia bisa mengenali. Lalu di jahatnya Abraham dan Lazarus, dia bisa mengenali, dia bisa melihat, dia bisa berkata-kata, dia bisa punya ingatan, bahkan dia bisa berseru. Lalu ia berseru, dia bisa ngomong dan berdoa, tapi doanya udah telat. Kalau Bapak Ibu hari ini malas berdoa, Bapak Ibu nanti di neraka juga bisa berdoa, tapi doanya udah telat. Sudah tidak berguna lagi. Dan jerat-jerit pun sudah nggak bisa dijawab Tuhan. Percuma saja. Justru hari ini masih diberikan kesempatan. Cari Tuhan, kenalin Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, cari wajahnya selama ia berkenan. Lalu ia berseru, katanya Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Dia pingin air, dia pingin mengicipi air, ada rasa haus, ada rasa panas, dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan. Dia bisa merasakan sakit dalam nyala api itu. 25, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah, disuruh ingat-ingat, punya ingatan loh, berarti loh orang masuk neraka loh. Menerima segala yang waktu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, terbentang jurang yang tak terseberangi. Perhatikan baik-baik di ayat yang ke-27. Kata orang itu masih ngomong lagi, masih memiliki permohonan. Kalau demikian aku minta kepadamu. Masih mengingini, masih pingin, punya rasa ingin, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Dia masih ingat
Dia masih mengingini. Dan ayat yang ke-30-nya perhatikan baik-baik. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka akan bertobat, kata Abraham. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Perhatikan ayat 30, mereka ingin bertobat, tapi udah telat. Ada perasaan duka, ada perasaan nyesal, tetapi mereka sudah telat waktunya. Nah, selama hari ini masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa menikmatin segala sesuatu yang enak, yang penuh kasih karunia dan anugerah Tuhan, waktunya kembali kepada Tuhan, waktunya mencari Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Bahkan di ayat 30, orang yang di neraka itu ngerti Injil loh, suruh memberitakan kebenaran. Tapi sudah telat, ngapain? Bahwa tahu loh, dia ngerti firman Allah loh. Makanya kalau selama di bumi ini, kalau ada orang memberitakan kebenaran firman Tuhan itu jangan ditolak. Banyak orang dengerin khotbah itu bukan didengerin apa yang baik dilakukan, tapi dikritik pendetanya, dicocokkan pengajarannya kok nggak seperti yang saya terima. Ini jangan-jangan pengajaran sesat. Yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman diterima, dilakukan. Yang buruk dibuang. Jangan kalau mendengarkan firman itu ditolak. Belum apa-apa udah ditolak. Toh kalau dia ngajar nggak benar, pengajaran itu tidak benar, kamu tuh punya Roh Kudus. Kalau engkau dewasa di dalam Kristus ya, Roh Kudus itu akan memberitahu ini pengajaran ini nggak seroh, nggak seperti yang dari Roh Allah loh ini. Ini jangan diterima. Kita itu punya kepekaan yang tajam. Roh Kudus akan mengajarin kita. Makanya selama masih bisa mendengarkan firman Tuhan, ini waktunya kembali kepada Tuhan. Waktunya kembali kepada Tuhan. Jangan sampai nanti selesai hidupmu udah telat semuanya. Ini waktunya kita ini benar-benar mencintai dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ini hari ini mau mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, itu bukan karena kita takut masuk neraka, bukan. Harusnya karena kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, itu karena kita benar-benar cinta. Karena Dia sudah lebih dahulu mencintai kita. Kita harus mencintai. Dia berkorban segalanya untuk kita, ini waktunya kita kembali dan mencintai dan mengasihi Tuhan. Kita belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sekali orang masuk neraka, tidak bisa balik. Hari ini ambil keputusan loh. Semua dunia menawarkan sesuatu yang enak, kemewahan, keinginan daging, hawa nafsu, seksual, hawa nafsu, kesombongan, keangkuhan, semuanya akan menyeret. Itu adalah tipu daya iblis. Semua yang dunia tawarkan adalah tipu daya iblis. Tujuan untuk nyeret manusia jauh daripada Tuhan. Apapun hari ini yang menjadi berhala dalam hidupmu, mau pekerjaan, usaha, bisnis, pekerjaan, apapun juga lah, yang engkau lebih luangkan waktu, engkau lebih cintai daripada mencintai Tuhan, itu udah jadi berhala. Hari ini kembali kepada Tuhan, harus ditempatkan menjadi yang utama dan terutama. Tuhan harus menjadi prioritas utama, Tuhan dahulu. Tuhan harus jadi yang utama dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, yang membuat berhasil itu sebenarnya hanya Tuhan kok. Tapi manusia ditipu, dibohongin dengan segala macam masukan-masukan, informasi-informasi daripada pengajaran-pengajaran ngawur. Bahkan yang bikin berhasil adalah kekuatan kita, bukan. Banyak orang kerja keras mati-matian tidak pernah bisa kaya kok, nggak bisa berhasil kok. Ada orang kerja yang mati-matian tuh. Bapak Ibu lihat sekeliling Bapak Ibu, orang kerjanya pagi-pagi pulang malam, dia nggak diberkati, malah hidupnya susah. Kita ini harusnya jadi anak Tuhan. Harusnya karena kenal Tuhan, Tuhan yang bikin sukses dan berhasil, bukan untuk kegagahan, untuk hebat-hebatan, untuk merasa lebih hebat, lebih jago, lebih kaya, lebih pinter, lebih diurapi, lebih memiliki gelar dan lain sebagainya. Bukan. Kita kalau diberkatin Tuhan tujuannya untuk menjadi berkat orang lain, untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Saya udah ngajar tentang hidup berkelimpahan, Bapak Ibu dengerin di sana. Supaya hati kita itu kalau diberkati nggak nempel kepada Tuhan. Tuhan harus menjadi yang utama dahulu. Tuhan harus menjadi tujuan utama hidup kita. Bukan pekerjaan dan usaha kita. Saya ini tipe orang yang bekerja keras. Saya udah berkali-kali. Saya ini bukan hamba Tuhan yang mengandalkan dari uang persembahan. Saya bertahun-tahun tidak ngambil persembahan dari setiap pelayanan saya. Dari tahun 98 sampai tahun 2019 saya tidak pernah ambil persembahan. Kalau orang paksa baru saya terima.
Tapi saya tidak hidup dari persembahan. Saya hidup karena saya diberikan hikmat, diberikan knowledge, pengetahuan, diberikan akal budi, saya pakai, saya bekerja, saya buka usaha, saya lakukan apa yang Tuhan percayakan, saya punya bisnis dan saya kerjakan, dan itu jadi berkat buat saya. Bukan berarti kalau menerima persembahan itu salah loh, enggak. Orang yang hidup, yang memberitakan firman Tuhan, orang yang memberitakan pemberitaan firman Tuhan, hidup dari pemberitaan tersebut, ada berkat-berkat Tuhan, nggak masalah. Tapi apa yang saya mau sampaikan adalah, saya ini bukan tipe hamba Tuhan yang minta belas kasihan orang lain, minta ngemis-ngemis diberkatin tuh. Saya tidak mau orang jadi seperti itu. Saya adalah orang yang kerja keras. Istri saya tahu persis. Dalam kehidupan saya tidak ada kata ngeluh, kata menyesal. Apa yang semua yang kita kerjakan ya nggak usah disesalin. Kalau salah berubah, bertobat. Buat apa menyesal, tidak ada gunanya. Kesalahan, kegagalan yang kita pernah alami di masa lalu ya sebagai pelajaran dan mahal harganya. Makanya kita mesti belajar daripada orang lain. Kalau orang lain gagal, kegagalannya apa penyebabnya? Kalau orang itu sukses, suksesnya apa? Hari ini berkat bukan menjadi tujuan yang utama. Kalau kita hari ini dipercayakan berkat, itu artinya kita bisa hidup untuk memiliki sarana semakin powerful menjadi berkat buat orang lain, menjadi saluran berkat buat orang lain. Saya berdoa Bapak Ibu mengerti apa yang saya sampaikan, dan saya berdoa Bapak Ibu semakin hari semakin dibawa ke arah Yesus Kristus Tuhan. Ingat baik-baik, orang masuk neraka disiksa siang dan malam, mengalami kesesakan, mengalami penderitaan, pingin diselamatkan, doa jerit-jerit sudah telat. Tahu kebenaran firman Tuhan tapi sudah telat. Mohon tidak ada ampunan, sudah selesai. Kalau cawan murka Tuhan itu sudah genap, habis semuanya, murkanya turun. Kalau kejahatan kita ini sudah genap di pemandangan Tuhan, murka Tuhan turun. Hari ini, sebelum murka itu turun, balik kepada Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dekati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dunia akan lenyap dengan semua kejahatannya. Saya kadang hari ini tuh ngelihat orang dunia tuh mengerikan sekali. Mereka bisa jahatnya bukan main. Saya ini sering kumpul dengan banyak orang, sering ketemu banyak orang, dan ketemu orang-orang dunia yang pemikirannya sangat mengerikan sekali. Mereka sangat arogan, egonya tinggi, kasar, jahat. Orang dunia semakin jahat. Tapi di sisi lain anak-anak Tuhan harus berbeda, harus menjadi representasi dari kerajaan Allah. Kalau kita menyembah Tuhan, karakter kita seperti Tuhan. Kalau kita menyembah batu, apalagi batu hitam yang disembah, karakter pikiranmu semakin bodoh dan semakin keras kepala. Kalau ditegur susah, merasa benar sendirinya. Kalau menyembah setan, karaktermu akan seperti setan. Hari ini, harusnya Tuhan yang menjadi utama dan terutama. Yang kita sembah adalah Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus Kristus Tuhan. Dia mati di kayu salib. Pada hari ketiga dibangkitkan dari antara orang mati. Yang memiliki kuasa dan otoritas yang kita sembah dan kita layani siang dan malam. Itu yang harus kita cintai. Itu yang harus kita kasih. Ciri orang yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan kelihatan dari karakternya, kelihatan dari omongannya, kelihatan dari kelakuannya. Mencerminkan Tuhan atau tidak. Bisa mulut ini nipu mencintai Tuhan, tapi karakternya berbicara menyembah setan. Bisa mulutnya nyembah Tuhan, tapi karakter kelakuan hari-harinya mencerminkan perbuatan setan. Itulah yang percuma. Kalau kita menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, real, sungguh-sungguh keluar dari dasar hati yang paling dalam. Manifestasi yang keluar dari mulut kita itu harusnya pujian dan penyembahan. Karakter dan kelakuannya harus mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita menjadi kepanjangan kerajaan surga untuk menyatakan pekerjaan dan kuasanya. Baik Ibu, dengerin baik-baik. Tuhan butuh kita untuk memanifestasikan kuasanya dalam kehidupan kita. Tuhan kalau ingin bertobat satu bangsa Indonesia itu mudah sekali ya. Kirim aja malaikat ngomong di bundaran HI. Nanti seluruh dunia akan sorot ke dia kan. Bilang aja, aku adalah malaikat yang dari surga. Kalau kalian nggak percaya Yesus akan turun murka. Tuhan nggak lakukan seperti itu. Tuhan pakai orang percaya untuk menjadi kepanjangan tangannya dia. Menjadi kesaksian. Tuhan tuh punya cara, segala macam cara kalau membuat bangsa ini bertobat. Mudah sekali kalau turun cara Tuhan. Tapi Tuhan selalu pakai orang percaya untuk memanifestasikan pekerjaan menjadi berkat bagi banyak orang. Membuat orang, kita itu harus bayar harga di hadapan Tuhan. Berdoa untuk orang-orang yang terhilang.
memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui karakter dan kelakuan kita yang menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Setan pun juga sama. Setan, iblis, dan roh jahat, dia adalah bentuknya roh. Dia butuh manusia untuk memanifestasikan pekerjaannya. Makanya dia manifestasi melalui orang-orang yang jahat, orang-orang yang kepahitan, orang yang luka batin, orang-orang yang duniawi. Mereka jadi kepanjangan tangan setan. Tidak heran mereka perbuatannya jahat, menentang kebenaran, menentang Injil. Karena apa? Manifestasi dari pekerjaan roh jahat. Setan butuh manusia untuk melaksanakan pekerjaannya. Dan Tuhan juga butuh manusia untuk melaksanakan pekerjaan. Kalau kita yang tersedia buat Tuhan, Tuhan akan pakai. Tuhan akan urapi. Tuhan akan berikan hikmat dan pengertian. Hari ini hati kita di mana? Di dunia atau di Tuhan? Kalau hati kita di Tuhan, kita izinkan Tuhan manifestasi melalui kehidupan kita, bekerja, memanifestasikan kerajaan surga melalui hidup kita. Kita menjadi terang bagi banyak orang. Kita akan membawa kelepasan orang yang terjerat setan, orang yang terbelenggu. Karena kita memiliki otoritas yang powerful di hadapan Tuhan. Hari ini, selama Tuhan masih beri kesempatan, waktunya bertobat. Tuhan nunggu cawan murkanya itu genap. Kedurjanaan dosa itu genap. Kalau sudah genap, murka akan turun. Bam! Habis. Sekali orang masuk neraka, tidak akan bisa balik kembali. Saya ulang kembali lagi. Sekali orang masuk neraka, tidak bisa keluar lagi. Memang ada kesaksian orang-orang yang dibangkitkan. Orang-orang yang benar hanya dapat penglihatan saja. Sekali mati, masuk neraka, tidak bisa balik lagi. Ambil keputusanmu hari ini. Percaya Yesus, terima Yesus secara pribadi. Undang Yesus masuk dalam hatimu. Kalau Anda orang Kristen, bertobat kembali kepada Tuhan. Cari Tuhan dengan kesungguhan hati. Tuhan available, tersedia. Ketika hatimu terbuka untuk terima Tuhan, dengan tangannya, dengan kasih karunia dipeluk engkau. Dia Bapa yang baik. Dia penuh belas kasihan. Dia pemurah. Dengan penuh kasih sayang dibuat hatimu lembut dan kembali kepada Tuhan. Dosamu diampuni di hadapan Tuhan. Kesempatan masih ada selama Bapak Ibu masih dengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan menjadikan hal yang baik ke depan. Tuhan itu baik, kekal selama-lamanya. Pilih yang baik, pilih yang kekal, pilih yang abadi bersama Tuhan. Tuhan mau semua orang itu diselamatkan. Tuhan mau kita semuanya hidup bergaul kekal abadi selama-lamanya. Karena tujuan Tuhan ciptakan manusia ke bumi untuk bergaul dengan Dia setiap hari. Tapi karena dosa, manusia jauh terpisah dari Allah. Makanya kirim Yesus Kristus supaya manusia balik kembali. Melalui Yesus Kristus kita akan masuk mengenal Allah Bapa di surga. Dan kita masuk ke kekekalan abadi, ke surga yang abadi. Amin. Saya percaya apa yang saya sampaikan ini memang tidak enak, kelihatannya kejam, kelihatannya keras. Tapi bisa berdoa Bapak Ibu diberkati luar biasa. Besok kita akan bahas tentang surga. Amin. God bless you.